Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat video review tentang Garuda Linux i3WM Edition. Nama i3WM Edition diambil dari window manager yang digunakan pada Garuda Linux versi ini, yaitu window manager menggunakan versi i3. Pada saat pertama kali booting, baik itu lab USB atau lab CD, teman-teman akan diberikan sebuah tampilan aplikasi terbuka berupa informasi sistem dan halaman shortcut yang sering digunakan pada Garuda Linux versi ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba beberapa shortcut yang sering digunakan pada Garuda Linux i3WM. Di antaranya Open Terminal, Open Browser, Open Mail, Open File Manager, Open Text, Application Launcher, Screenshot, Kill Focus, dan yang terakhir akan kita coba yaitu install Garuda Linux. Pertama, kita coba Open Terminal dengan menekan tombol Super plus Enter, di mana tombol Super adalah tombol window. Maka akan terbuka jendela terminal yang menampilkan informasi sistem pada Garuda Linux i3WM. Selanjutnya ada informasi OS, ada informasi host, ada informasi kernel, ada informasi uptime, ada informasi paket, ada informasi shell, ada informasi resolution, ada informasi window manager, tentunya i3, ada informasi themes, ada informasi icons, kemudian ada informasi terminal, ada informasi terminal font, ada informasi CPU, ada informasi GPU, dan yang terakhir ada informasi memori. Informasi yang ditampilkan ini juga dapat dipanggil dengan perintah neopatch. Maka akan tampil informasi sistem yang sama seperti yang tampil pada tampilan di atas. Selain menggunakan neopatch, informasi sistem dapat ditampilkan dengan LSB release min A. Maka akan tampil informasi sistem berupa LSB version, kemudian distributor ID, kemudian description, kemudian release, dan yang terakhir informasi sistem code name. Selain untuk menampilkan informasi sistem, pada terminal juga dapat digunakan untuk proses update, di mana pada proses update terminal dapat dilakukan dengan sebuah perintah, yaitu sudo pacman -s yy, kemudian enter. Tunggu sampai proses update paket repository list pada server selesai. Setelah update selesai,
pada terminal juga dapat digunakan untuk proses upgrade. Proses upgrade pada terminal dapat dilakukan dengan perintah sudo pacman -s yu. Kemudian enter. Maka akan tampil list paket yang direkomendasikan untuk di-upgrade. Ini adalah daftar list paket yang direkomendasikan. Kemudian ini jumlah paket. Dan ini total size pada semua paket yang direkomendasikan untuk upgrade. Sekedar saran dan informasi, jika teman-teman sudah menginstalnya di PC, maka teman-teman inputkan huruf Y. Namun, apabila teman-teman masih menggunakan lab CD atau lab USB, maka teman-teman inputkan N. Selain untuk proses update dan upgrade, pada terminal juga dapat digunakan untuk proses install aplikasi, yaitu dengan cara sudo pacman -s diikuti dengan nama aplikasi yang akan diinstal, yaitu misalkan Genie. Kemudian enter. Apabila ada pertanyaan, inputkan huruf Y. Tunggu sampai proses instalasi Genie selesai. Setelah instalasi Genie selesai, teman-teman bisa panggil dengan mengetikkan perintah Genie pada terminal. Apabila jendela aplikasi Genie terbuka, maka instalasi Genie berhasil. Sekedar informasi, Genie adalah aplikasi serupa dengan Notepad atau Notepad++ yang bisa digunakan untuk menulis program sederhana. Program sederhana pada Linux diantaranya yang bisa digunakan yaitu shell script. Di sini saya akan mencoba membuat shell script sederhana sebagai contoh penggunaan untuk Genie. Jika teman-teman berminat, teman-teman bisa ikuti apa yang saya ketik pada layar Genie. Setelah pengetikan selesai, teman-teman save dengan memberikan nama file ekstensi .sh, kemudian enter untuk save. Pastikan nama file berekstensi .sh. Kembali ke terminal. Pada terminal, teman-teman ketikkan sebuah perintah yaitu pwd untuk melihat direktori aktif pada terminal. Kemudian ketikkan perintah ls-l yaitu berfungsi untuk melihat isi dari direktori aktif pada terminal dan pastikan shell script sebelumnya berada pada folder tersebut. Panggil shell script yang sebelumnya kita buat dengan cara sh nama file .sh kemudian enter.
Apabila output yang ditampilkan pada layar terminal sesuai dengan keinginan kita pada penulisan shell script sederhana, maka pembuatan shell script sederhana berhasil. Selain untuk melakukan update, upgrade, dan install aplikasi, pada terminal juga dapat digunakan untuk proses penghapusan aplikasi, yaitu dengan perintah sudo pacman -rcns nama aplikasi. Kemudian apabila ada pertanyaan, inputkan huruf Y. Tunggu sampai proses penghapusan aplikasi selesai. Jika sebelumnya kita mencoba open terminal, sekarang kita coba open browser dengan mengetikkan super plus F1. Tunggu sampai browser default Garuda Linux i3WM terbuka. Aplikasi yang ditanamkan secara default pada Garuda Linux versi ini yaitu FireDragon dengan versi 88.0.1 bit. Kemudian kita coba open mail dengan menekan tombol super plus F2. Maka akan muncul aplikasi Jiri. Selanjutnya kita coba open file manager dengan menekan super plus F3. Maka akan muncul aplikasi file manager. File manager secara default menggunakan Tunar dengan versi 4.16.7. Selanjutnya kita coba open text dengan menekan super dan F4. Maka akan muncul jendela text editor Genie. Kemudian kita coba application launcher dengan menekan super plus huruf D. Kemudian pada aplikasi launcher, teman-teman bisa ketikkan nama aplikasi yang teman-teman cari. Misalkan FireDragon atau Genie. Teman-teman bisa klik. Apabila jendela text editor Genie terbuka, berarti aplikasi launcher berjalan lancar. Untuk screenshot, tekan tombol print. Kemudian select area yang ingin teman-teman screenshot. Selanjutnya, teman-teman save dengan menekan tombol icon save pada bagian kanan yang berwarna ungu. Kemudian teman-teman pilih lokasi, kemudian save. Pastikan file sudah tersimpan pada lokasi yang dikehendaki. Kemudian open file manager dengan menekan super F3 dan cari screenshot yang sebelumnya kita lakukan. Apabila file ditemukan, berarti screenshot berhasil. Untuk menginstal Garuda Linux,
teman-teman tekan super dan huruf I. Maka akan tampil tampilan installer Garuda Linux i3 WM Edition. Pada tahap ini, teman-teman tinggal ikuti apa yang dikehendaki pada proses instalasi Garuda Linux i3 WM Edition. Untuk kesempatan kali ini, kita bisa close dengan menekan tombol super dan huruf C. Bagi teman-teman yang ingin mencari dan melihat informasi lebih lanjut tentang Garuda Linux, teman-teman bisa buka FireDragon atau web browser, kemudian menuju ke website resmi Garuda Linux, yaitu garudalinux.org. Di halaman tersebut, mungkin teman-teman dapat menemukan informasi lebih lanjut tentang Garuda Linux. Teman-teman bisa klik download. Pada download, teman-teman diberikan informasi minimum requirement, installation procedure, recommendation, live session, login detail, dan download. Untuk download, ada beberapa versi, yaitu Dragonesse. Dragonesse dibagi menjadi Dragonesse KDE Edition, Gaming Edition, dan Black Art Edition. File bisa di-download dari SourceForge, torrent, PostHost, kemudian checksum, dan paket. Selanjutnya ada XFCE Edition. Kemudian ada Genome Edition. Kemudian ada LXQT Edition. Kemudian ada Wayfire Edition. Ada Qtile Edition. Ada ABS PWM Edition. Ada i3 WM Edition. Versi ini adalah versi yang sama seperti video review kali ini. Jika teman-teman berminat, teman-teman bisa di-download di box ini. Kemudian ada Sway Edition. Dan yang terakhir ada Barebones Edition. Barebones Edition dibagi menjadi KD Edition dan Genome Edition. Teman-teman juga bisa klik Home, About, Forum, Service untuk mencari informasi lebih lanjut. Sekian video review tentang Garuda Linux i3 WM Edition dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Semoga video review ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.